for me. Let's give thanks, for He loves us. He will do anything to have us back. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Oh, no longer am I a slave. My heart lights up like flame when Jesus broke my chain. No longer am I ashamed. When in the battle the enemies tremble, you showed your power and won it all. When in the valley the devil can't stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Amen. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Everybody say, reign in me. Oh, reign in me. Oh, Tuhan yang hidup di dalam kita, memampukan kita mengalahkan dosa, mengalahkan segala tantangan. Mari kita berharap hanya kepada Dia. When in the battle the enemies tremble, you showed your power and won it all. When in the valley the devil can stop me, I will rise, I will rise. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory for me. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Go to the world. Joy to the world for everybody who waits for Him. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan berlari dan tidak menjadi lelah. We praise You, Lord, for You are good. For Your coming membawa sukacita, membawa arti bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Natal ini Tuhan. Pengharapan baru, kekuatan baru, semangat baru. Saat ini juga lahir di dalam hati setiap kita. Mari sama-sama katakan, Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah
Kau telah mati bagiku. Kini giliranku untuk hidup bagimu. Giliranku untuk mengatakan, Kaulah Tuhan, alasanku hidup. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tanganmu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Maka itu aku menang. Betapa besar Kau Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Angkat tangan bagi Dia. Masa depan kita ada di tangan Dia, di pikiran Dia, dan di dalam hatinya. Haleluya. Merry Christmas IFGF. Have the joyful Christmas. Salam IFGF Medan. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama di minggu terakhir di tahun 2021, tahun Greater Destiny ya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh dalam kondisi yang sehat. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk
penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021, tahun Greater Destiny bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau setia, Engkau terus memegang tangan kami hingga kami boleh ada hingga hari ini. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan. Dan kami siap Tuhan untuk menyambut tahun yang baru dengan pengharapan yang baru ya Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau berkati setiap kami yang ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Berkati di rumah-rumah, berkati di setiap kamar Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang senantiasa setia untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih hanya di dalam satu nama, mari kita yang siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita deklarasikan iman kita. Are you ready church? Yuk IFJF Medan, 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Yes. Pagi ini, minggu terakhir di tahun 2021, kita masih di tema Look Forward. Saya percaya kita semua ya saudara, kita semua udah ready memasuki tahun 2022, tahun yang penuh dengan pengharapan. Banyak pakar menyatakan 2022 itu akan menjadi tahun, banyak yang memprediksi 2022 akan menjadi tahun akhir dari pandemi ya. Meskipun ada varian baru, tetapi banyak pakar yang optimis ya menyatakan 2022 itu boleh menjadi akhir daripada pandemi. By the way guys, Bapak Ibu semuanya ya, kita bersyukur banget ya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini ya. Kita membaca kitab 2 Petrus ya. Dan pagi ini kita akan fokus kepada 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14 ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudari semua ya. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Jadi pada sesi terakhir di Look Forward ya, tujuan kita adalah di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak orang di dunia berpikir kapan pandemi berakhir, apakah 2002 akan lebih baik dan sebagainya. Atau mungkin pada saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Tetapi biarlah pagi ini teman-teman kita diingatkan kembali, iman kita memberikan kita kekuatan untuk look forward, untuk terus maju, siap menghadapi 2022 yang penuh pengharapan. Amin saudara. Hari ini kita akan mengakhiri ya seri Look Forward 2021 Greater Destiny ya. Bahwasannya di dalam Kristus kita tetap ada pengharapan. Dan janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin saudara. Janji Tuhan tidak pernah terlambat buat saya, buat saudara semuanya. Janji Tuhan ya dan amin. Ya. Dan kita perlu fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalah yang mungkin belum berakhir, yang gak tahu kapan berakhirnya. Tetapi biarlah pagi ini kita di-refresh kembali, kita diajak untuk melihat setiap janji Tuhan. Setiap warisan yang akan Tuhan berikan pada kita, hadiah surgawi di dalam Kristus. Amin. Teman-teman, mungkin waktu memasuki tahun 2020 ya,
kita banyak mendengar pernikahan-pernikahan itu banyak yang ditunda. Ya, kenapa ditunda? PPKM, nggak boleh kumpul-kumpul, betul? Akhirnya ditunda gitu ya. Dan tahun ini mulai beberapa sudah melakukan ya resepsi dan sebagainya. Ya. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merencanakan pernikahan atau yang pernah merencanakan pernikahan sangat mengerti ya. Biasanya kalau mau menikah itu persiapannya itu loh. Bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun ya untuk persiapan pernikahan. Dan biasanya untuk persiapan pernikahan itu tekanannya luar biasa. Benar nggak? Ya, saya ingat dulu waktu saya juga udah menikah ya by the way ya. Jadi berapa tahun yang lalu ya, udah 10 tahun, 11 tahun anniversary ya. Waktu belum menikah, saya tuh mulai mempersiapkan pernikahan saya. Kalau saya pribadi ya, itu pernikahan saya persiapkan di tahun, saya pacaran 7 tahun ya, pacaran 7 tahun. Dan setelah memutuskan mau menikah ya, itu persiapannya itu sejak tahun 2008 ya. 2008 dan saya menikah di akhir tahun 2010, pas 1 bulan sebelum Natal ya, 2010 pernikahan saya. 2 tahun. Banyak orang yang berpikir demikian saudara ya. Ngapain capek-capek ya? Penantian itu luar biasa loh. Merencanakan itu luar biasa ya. Kita banyak hal yang harus kita persiapkan. Tekanan itu begitu luar biasa. Kenapa sih mau capek-capek? Kenapa sih mau sibuk ya? Mungkin ada yang berkata, ya udah deh, menikah itu yang sederhana saja di gereja lokal ya, nggak usah buat apa-apa gitu ya, diberkati selesai gitu. Tetapi tidak banyak orang yang memilih seperti itu. Kenapa, saudara? Kenapa orang rela untuk mempersiapkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Kenapa? Kenapa orang rela mempersiapkan hal itu? Karena banyak orang mengerti dan mengetahui bahwasanya hari pernikahan itu adalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, saya pingin pernikahan saya itu saya bisa buat yang terbaik. Saya bisa membuat kenangan yang tidak terlupakan dalam hidup saya di hari itu, ya. Dan buat yang udah pernah menikah pasti ngerti apa yang saya maksud ya. Dan di saat kita udah berbulan-bulan, kita udah bertahun-tahun merencanakan pernikahan, pada hari H di hari H pernikahan, pada saat diberkati di gereja oleh hamba Tuhan, pada saat kita boleh mengucapkan janji nikah kita, wow, seolah-olah ya, momen itu bisa sepadan dengan penderitaan yang sudah kita lalui berbulan-bulan. Kita berani bayar harga di saat kita tahu at the end-nya itu seperti apa. Nah, itu kalau by the way ngomong pernikahan. Kok saya belum punya jodoh? Sensi gue kalau ngomong pernikahan ini 2021 jodoh juga belum ketemu katanya Greater Desire. Oke, ganti topik ya, ganti topik. By the way guys ya, kalau yang belum menikah, at least kita mau jadi entrepreneur dong, mau jadi pengusaha, jadi businessman, betul? Ya, teman-teman, by the way tahu nggak siapa sih orang paling kaya di dunia saat ini? Nah, ya, by the way namanya itu Om Warren Buffett, WB ya. Kalau teman-teman googling ya, dia termasuk lah top 3 orang paling kaya di dunia. Siapa sih nggak kenal Warren Buffett ya? Teman-teman, apa yang dilakukan Om WB ya? Saya panggilnya Om Wibi ya, Om Wibi ya, Warren Buffett maksud saya, salah satu orang paling kaya di dunia. Tahukah kapan dia achieve bisa menjadi orang paling kaya di dunia? Kalau teman-teman baca biografinya Om Wibi ya, Om Wibi yang begitu top, siapa sih yang sekarang nggak kenal Warren Buffett ya? Teman-teman, beliau ini, Om ini, dia udah mulai investasi sejak umur 10 tahun. Dan ensiklopedia, Wikipedia menulis bahwasannya kekayaannya 97%, kekayaannya Om Wibi saat ini 97% ya guys. 97% itu diperoleh di saat usianya 65 tahun guys. Artinya dia mulai investasi dari umur 10 sampai umur 65 dan after usia 65 ulang tahunnya yang ke-65, nanti googling sendiri ya. Baru dia mengehit 97% dari total kekayaan yang dia miliki.
Kenapa dia begitu? Saya bayangin ya, dia umur 10 tahun dikatakan dia mulai nawarin koran, jual koran. Ya kalau kita baca backgroundnya ya saudara ya. Kenapa dia rela untuk ngelakuin penderitaannya kita nggak tahu mungkin. Kita cuma tahu wah hebat nih orang ya. Salah satu orang paling kaya di dunia. Tapi kita nggak, kenapa dia bisa melakukan itu segitu lama dari umur 10 tahun sampai usia 55 tahun guys. Karena dia tahu at the end apa yang dia akan achieve. Oleh sebab itu saudara, kita perlu tahu. Sometimes ya, kalau saat ini kondisi kita sedang sulit. Pagi ini kita diingatkan kembali, kita di-refresh kembali. Pencobaan itu Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Sebagai orang percaya harusnya kita penuh dengan pengharapan. Coba latih lagi iman kita untuk melihat tahun 2022 akan menjadi tahun terbaik, terdahsyat, terobosan buat setiap kita. Amin. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saudara ya. Yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua akan menjadi saat dunia binasa. Ya, tetapi kabar baiknya saya dan saudara kita yang ada di dalam Kristus, kita mendapat janji yang pasti kita akan diselamatkan. Di ayat 12 ya 2 Petrus 3 ayat 12 dikatakan yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di sini dikatakan Petrus berkata bahwa penghakiman akan datang menghancurkan langit dan semua unsurnya. Ini menggambarkan kehancuran total yang akan datang buat ciptaan lama. Tapi kabar baiknya saudara, buat kita yang menanti-nantikan, kita mendapat janji itu akan diselamatkan. Ketika dunia berlalu, mereka yang ada di dalam Kristus akan mewarisi langit dan bumi yang baru di mana kebenaran akan berdiam. Amin. Bukankah ini kepastian yang kita pegang saudara? Dunia mau berubah seperti apa, ciptaan lama mau berlalu. It's okay guys. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Dan Tuhan menjanjikan langit yang baru buat setiap kita. Amin. Ya. Mengapa orang percaya menantikan kedatangan Tuhan? Ya. Kedatangan Tuhan itu akan menjadi kehancuran bagi dunia. Tetapi itu menjadi keselamatan bagi kita yang percaya di dalam Dia. Amin. Kita harus tahu at the end itu seperti apa, itu penting. Seperti kita lagi nonton film guys. Kalau kita lagi nonton film, kadang di tengah-tengahnya itu pada tegang. Ini endingnya seperti apa? Supaya kita nggak terlalu tegang gitu ya. Kita perlu baca sinopsisnya dulu, trailernya dulu. Ini at the end-nya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita udah tahu at the end-nya seperti apa, meskipun di tengah-tengahnya penuh dengan pergumulan, perlawanan, rintangan, ancaman, kita tetap nggak was-was gitu. Kita tetap, oh nanti at the end-nya kita tahu. Sama seperti apa yang dituliskan Petrus. Petrus berkata bahwa dunia akan hancur. Kehancurannya akan luar biasa secara total. Tetapi kabar baiknya, our greater destiny, Petrus mengajak kita untuk melihat, look forward, melihat ke depan. Kita beda guys. Kita punya kepastian. Kepastian itu keselamatan. Amin. Itu yang pertama saudara. Ya. Yang kedua, oleh sebab itu, poin kedua, iman memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Apa sih yang membuat kita itu tetap optimis? Membuat kita itu terus maju melangkah ke depan. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Di ayat ini Petrus mengingatkan kita untuk menantikan langit dan bumi yang baru. Menurut Petrus, pengharapan itu bukan hanya khayalan atau angan-angan semata. Pengharapan ini itu didasari atas janji Tuhan. Didasari atas janji Tuhan. Katakan yes, janji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap janjinya. Amin. Tuhan setia untuk setiap janjinya. Petrus mengingatkan kita untuk berdiri teguh
terhadap setiap janji Tuhan. Ya. Iman itu memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah maju. Ya. Jadi jika kita ingin membangkitkan iman kita, kita mulai melatih iman kita. Melatih iman itu nggak bisa setiap minggu. Itu ibaratnya kalau olahragawan, kalau nge-gym ya, kalau mau six pack itu nggak bisa sehari. Saya pernah punya pengharapan mau six pack ya, tapi malu-maluin. Tapi kenapa gagal? Sampai sekarang masih family pack ya. Kenapa gagal? Ya ini, karena saya nggak disiplin olahraga. Ya, disiplin jaga makan, jaga mulut, betul ya? Kalau yang mau six pack ya, harus tanya Pastor Erwin tuh ya, gimana sih caranya supaya six pack ya? Jaga makan, jaga istirahat, jaga tidur, semua disiplin. By the way, itu dilatih guys, itu nggak simsalabim jadi. Begitu. Sama, iman juga perlu dilatih. Jadi kita perlu menyadari bahwasannya hidup nggak seperti pesanan. Pesannya teh manis dingin, datangnya teh tawar, kan gitu. Ya kan? Hidup itu nggak sesuai pesanan. But in Christ kita punya pengharapan dan kita perlu melatih iman kita. Jadi kita harus melatih pola pikir kita dengan cara yang baru, bahwasannya kalau ada pencobaan itu datang, artinya kita perlu melatih iman kita. Kesempatan untuk latihan. Amin. Kesempatan untuk latihan. Ya. Jadi kalau hari ini kita menghadapi pencobaan, perlawanan, kesulitan, pandanglah itu sebagai suatu kesempatan untuk melatih iman kita. Amin. Sama seperti yang lagi nge-gym tuh ya. Itu emangnya enak tuh ngangkat besi. Saya pernah ya ke nge-gym ya, by the way ya. Baru hari pertama saudara ya, pakai personal trainer ya. Begitu hari pertama di press, langsung pakai oksigen saudara, bukan karena COVID ya, karena kehabisan oksigen, terkejut badan. Jadi sometimes ya, supaya iman kita itu perlu bertumbuh, kita jangan sensi dengan yang namanya masalah, dengan namanya pencobaan. Tuhan izinkan itu, karena Tuhan ingin kita melihat hal-hal itu adalah kesempatan buat kita melatih iman kita. Kenapa? Karena iman itu akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Amin. Kenapa kita tetap melihat, tetap optimis? Karena kita punya iman di dalam Kristus. Iman akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Amin. Yang terakhir. Ya. Look forward. Lihat ke depan dan jangan berbalik. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus apa? Berusaha. Berusaha guys. Action guys. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan dia. Amin. Jadi kita harus berusaha untuk melihat ke depan dan jangan berbalik. Amin saudara. Petrus memerintahkan kita untuk berusaha agar hidup tidak bercacat, tidak bernoda, dan berdamai dengan Tuhan. Dan dia mengingatkan kita bahwa kehidupan kekristenan harus melihat ke depan dan jangan berbalik. Dengan kata lain, kehidupan kekristenan adalah tentang melangkah maju dalam hal-hal yang berasal dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, berbalik itu bukanlah pilihan. Saya ulangi, berbalik itu bukanlah pilihan. Saya milihnya mau maju atau balik. Guys, balik itu bukanlah pilihan. Sebagai orang Kristen, Petrus mengingatkan kita look forward, melangkah maju dalam iman. Kita hanya bisa melangkah maju. Apapun kondisi kita, believe in Christ. Fokus kepada Kristus, melangkah maju dengan iman. Percayalah, percobaan, perlawanan, masalah itu hanya kesempatan buat kita melatih iman kita untuk boleh terus maju. Seri terakhir look forward adalah satu panggilan untuk kita melihat ke depan dan tidak berbalik.
Ada kalanya mungkin kita menderita, tapi itu tidak apa-apa. Ada kalanya mungkin kita jatuh dalam kesalahan, tapi itu tidak apa-apa. Tetapi ingat, jangan berbalik. Pagi ini, fokus, look forward. 2022, look forward. Jangan berbalik. Melangkah maju dengan iman. Allah yang akan memberikan kekuatan buat apa yang kita butuhkan. Amin. Kristus telah memanggil saya dan saudara. Saya telah mati terhadap dosa. Saya sekarang hidup bersama dengan Kristus. Buat kita yang telah dibaptis, kita sudah diadopsi menjadi keluarga dan diberkati dalam satu warisan yang kaya. Mengapa kita harus berbalik kepada kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa? Katakan yang lalu biarlah berlalu. Berbalik bukan pilihan. Kita, orang percaya, pilihan kita nggak ada berbalik. Nggak ada, berbalik itu bukan pilihan. Kita cuma punya satu perintah, yaitu melangkah maju di dalam iman. Tinggalkan masa lalu, melangkah maju dengan iman. Sebagai penutup, jika hari ini kita belum menaruh iman kita di dalam Yesus, mari kita bertobat dari dosa-dosa kita, dari hidup kita yang lama, dan menaruh iman kita di dalam Yesus Kristus. Dalam apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Jika kita percaya kepada Kristus, maka kita akan lahir baru dan kehidupan lama kita akan berlalu. Kehidupan lama kita akan kita tinggalkan bersama dengan tahun 2021 yang akan kita tinggalkan. Ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Kita akan menjadi seorang yang baru dan tidak perlu melihat ke belakang lagi. Tapi kalau hari ini kita sudah jadi orang Kristen, tetapi kekristenan kita stagnan, saudara. Ayo, jadikan tantangan masalah dalam hidup kita itu untuk memulai melatih iman kita kembali. Amin. Itu kesempatan buat kita untuk boleh latihan kembali. Iman bukanlah pendakian intelektual satu kali. Jadi iman itu bukan cuman dengar sekali ya langsung udah oke gitu ya. Sama seperti nge-gym gitu. Gak bisa sehari, gak bisa sekali nge-gymnya. Tapi sebenarnya iman itu Alkitabiah itu hidup. Guys, buat kita yang sudah di dalam Kristus, mulailah berharap kembali. Amin. Mulailah optimis kembali, mulai percaya lagi, mulai menaruh kepercayaan pada janji-janji Tuhan, dan kita akan mengalami satu tingkat intimasi dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan kita akan menemukan tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Let 2021 in the past, udah berlalu. Yuk hari ini minggu terakhir, saatnya kita melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu at the end-nya, result-nya, hasil akhirnya, kemenangan ada di setiap kita yang menaruh iman kita di dalam Kristus. Amin. Saya berdoa, biarlah pagi ini menjadi minggu look forward buat setiap kita. Minggu kita untuk melangkah maju bersama-sama, optimis menyambut 2022 yang akan sangat luar biasa Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh di-refresh kembali untuk kebenaran firman-Mu, untuk setiap janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap janji-Mu yang Engkau mau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk terus melihat ke depan, untuk tidak berbalik lagi ya Tuhan. Tuhan terus pegang tangan kami untuk melihat Engkau jauh lebih besar daripada setiap masalah rintangan yang kita hadapi saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan bagi setiap kami yang berharap kepadamu, setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, setiap orang-orang yang menaruh pengharapan kepadamu. Engkau segarkan kembali ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru ya Tuhan, Engkau berikan pengharapan, Engkau berikan solusi
Sebab Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk melangkah maju di dalam Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. God bless you. Guys, happy Sunday. Shalom Church, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang tadi kita dengar adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, dan akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin bisa Tuhan maksimalkan untuk bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Darwin Cemerlang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah online kami. Welcome in this church, selamat datang di gereja ini, dan kami senang Anda bisa join bersama-sama dengan kami. Saya mengundang, kalau seandainya belum punya tempat ibadah yang tetap, silakan untuk boleh join di ibadah kami yang berikutnya. Dan kalau punya pertanyaan ataupun ada kebutuhan-kebutuhan doa yang ingin disampaikan, silakan boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda masing-masing. Mari hari ini untuk mengakhiri tahun ini, mengakhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun ini, tahun 2021, di mana Tuhan sudah membawa setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami tahu bagi sebagian dari kami ini bukan tahun yang mudah, tapi kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap journey, untuk setiap perjalanan yang sudah Tuhan bawa kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan banyak orang yang bilang kalau tahun depan penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan challenging. Tapi kami percaya sekali lagi bahwa Tuhan, penyertaan-Mu ada atas setiap kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat yang ada, untuk setiap keluarga demi keluarga, biar Tuhan boleh memberkati sehingga menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang solid di dalam Tuhan. Berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu yang bekerja dan berusaha, biar Tuhan memberkati juga setiap pekerjaan dan setiap usaha, sehingga melalui keuangan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan, di masa-masa pandemi ini, supaya mereka boleh bersekolah dengan semangat, dengan antusias, dan melalui nilai mereka juga bisa mendatangkan kebanggaan, bukan hanya keluarganya, tapi juga bagi banyak orang. Dan Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Well, God bless you church. Have a nice Sunday, Merry Christmas, and have a nice New Year. And heaven and nature sing,